Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Armam, Manajer Pendidikan selaku dosen mata kuliah pengampu media pembelajaran berbasis ICT. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Menurut dia, eh, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dalam perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan. Untuk membentuk respon yang diinginkan, penguatan positif meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan penguatan negatif. Meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan menahan hadiah, hukuman, atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Prinsipnya adalah belajar disimpulkan dari perilaku. Koneksi stimulus respon membentuk perilaku. Penguatan membentuk respons, dan rantai perilaku sama dengan keterampilan. Implikasi pada pembelajaran adalah pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang kuat dan tepat untuk mencapai respon yang dipelajari diinginkan. Implikasi pada penggunaan ICT yaitu program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Shiffrin. Belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan: register sensorik untuk menerima informasi, memori jangka pendek atau memori kerja atau STM untuk menahannya sementara, dan memori jangka panjang atau LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Prinsip dari teori ini adalah belajar disimpulkan dari perilaku. Belajar adalah penyediakan informasi ke dalam ingatan, dan penyandingan dimulai dengan perhatian. Tindakan dimatikan transfer ke memori. Latihan memperkuat retensi dan membantu mengingat. Implikasi pada pembelajaran. Pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktik yang cukup untuk memastikan pengkodean dan mempertahankan retensi. Implikasi pada penggunaan ICT-nya adalah aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi dan latihan berulang-ulang secara individual. Yang selanjutnya adalah teori perilaku kognitif dari Robert Gagne. Pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep, aturan, pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Prinsipnya adalah pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Yang kedua adalah belajar adalah proses membangun peserta didik, harus memiliki keterampilan bersyarat untuk setiap keterampilan baru. Implikasi pada pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran harus menyediakan cara untuk mendukung jenis pembelajaran siswa, harus menunjukkan bahwa mereka telah mengajari keterampilan prasyarat. Implikasi pada penggunaan ICT, komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Selanjutnya adalah teori sistem dan desain pembelajaran sistematis, Gagne dan Bright. Belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavior kognitif. Prinsipnya adalah pembelajaran paling efisien bila didukung oleh pengajaran yang dirancang dengan baik, sistem pembelajaran yang lengkap memuat tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Implikasi pada pembelajaran. Pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus terus dipantau saat mereka melakukan sistem instruksional. Implikasi pada penggunaan ICT. Aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Selanjutnya adalah implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme. Ketiga, yang pertama adalah keterampilan dan konten akan dipelajari didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Yang ketiga adalah siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Selanjutnya adalah teori aktivisme sosial dari John Dewey. Belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Prinsipnya adalah pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Implikasi pada pembelajarannya adalah pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi dunia nyata. Selanjutnya adalah teori kognitif sosial atau Albert Bandura. Teorinya adalah
Belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Prinsip dari teori ini adalah pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalan langsung menjadi perhatian mereka. Kedua, pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui perilaku permodelan orang lain. Yang ketiga adalah mengamati model seperti dirinya berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efekasi diri siswa. Implikasi pada pembelajarannya adalah pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi dapat secara efisien menampilkan berbagai model video penampilan siswa yang baik dan dapat meningkatkan efekasi diri melalui video pembelajaran diri. Selanjutnya adalah teori scaffolding dari Lev Vygotsky. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa atau ahli dari anak-anak pemuda memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proporsional. Prinsip dari teori ini adalah pembelajaran dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari diri para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Yang kedua adalah latar belakang setiap pembelajar membentuk bagaimana dia belajar. Tiga adalah implikasi pada pembelajaran. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. Selanjutnya adalah implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama, yang dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Selanjutnya adalah teori perkembangan anak dari Jean Piaget. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Prinsipnya adalah kemampuan belajar berbeda pada setiap tahapan perkembangan. Yang kedua adalah anak-anak maju melalui eksplorasi lingkungan mereka. Implikasi pada pembelajarannya adalah pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Implikasi pada penggunaan ICT-nya adalah teknologi dapat menyediakan manipulasi elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap pengembangan. Selanjutnya adalah teori discovery learning dari Jeremy Bruner. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Guru mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek percobaan. Prinsipnya adalah anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Implikasi pada pembelajaran teori ini adalah siswa harus diberi kesempatan untuk eksplorasi tidak struktur dan penemuan diri. Implikasi pada penggunaan ICT-nya adalah teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dijelajahi. Selanjutnya adalah teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan, pertama linguistik, menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Musik, berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Logik, matematik, penalaran secara logis mengenai pola, perumusan dan mengenali hipotesis, memecahkan masalah dalam matematika dan sains. Selanjutnya adalah spasial. Merasakan dunia secara visual dapat menciptakan kembali sesuatu setelah melihatnya. Kinestetik, menggunakan tubuh dan peralatan dengan terampil. Interpersonal, pemikir is proaktif, memiliki kemampuan metakognitif yang tinggi. Interpersonal, memperhatikan suasana hati dan perubahan orang lain, dapat mengidentifikasi motif perilaku orang lain, berhubungan baik dengan orang lain. Naturalis, dapat membedakan antara makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah teori multiple intelligence, Howard Gardner. Prinsip, belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Implikasi pada pembelajarannya adalah pembelajaran harus memiliki cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. Implikasi pada penggunaan ICT. Multimedia mendukung banyak saluran untuk mempelajari konten yang sama. Siswa dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan melakukan peran yang berbeda dalam proyek teknologi kelompok. Yang terakhir adalah implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media pembelajaran ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry. Ketiga, pertama, konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Kedua, guru ingin mendorong kolaborasi dan mengizinkan cara belajar alternatif untuk menunjukkan potensi. Ketiga adalah guru ingin menggunakan model dan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat adalah ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi, tidak struktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minat mereka sendiri. Baik, sekian
Resumen materi pertemuan ketiga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.